Jangan pernah kehilangan keyakinan. Waktumu akan datang. Doa-doamu akan dijawab. Kamu akan berada di tempat yang kamu inginkan. Jangan sampai kehilangan Allah. Nikmati hidup yang diberikan padamu. Hargai karunia-Nya. Dia mendengar doa-doamu dan mengetahui kebutuhan. Semuanya akan datang kepadamu pada waktunya. Orang yang dari kecilnya dipaksa mandiri dan terbiasa hidup susah, jiwanya pasti kuat, serta punya hati yang keras dan tekad yang sulit untuk digoyahkan, dan sudah tidak canggung lagi ketika menghadapi lika-liku kehidupan yang dia lewati. Karena kerasnya kehidupan sudah menjadi santapannya setiap hari. Mengapa ketika kamu berbuat baik kepada seseorang, mereka tidak menghargaimu? Sebenarnya, ketika kamu terlalu baik kepada orang lain, tanpa sadar, kamu membuat mereka berpikir bahwa kamu tidak begitu penting. Sama seperti seekor kucing. Ketika pertama kali datang ke rumah baru, kucing itu rajin menangkap tikus. Tapi, ketika orang yang diam saat diremehkan bukan berarti karena dia bodoh, tapi justru sebaliknya, dia adalah orang yang pintar. Kenapa? Karena dia memahami melawan orang yang bodoh itu cukuplah dengan diam. 5 tanda kamu adalah seorang wali. Bisa jadi tanda-tanda ini ada dalam dirimu. Sadar atau tidak, suka atau tidak, tanpa kamu ketahui, ternyata kamu adalah seorang wali pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda pertama, kamu tidak pernah merisaukan tentang rezeki. Mau banyak atau sedikit, datang atau hilang, kamu tak pernah ambil pusing. Alam bawah sadarmu mengatakan secara otomatis, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tanda kedua, kamu tidak pernah mengeluh ketika tertimpa musibah. Bahkan seringkali kamu tersenyum ketika tertimpa musibah. Musibah adalah nutrisi terbaik dalam kehidupanmu. Orang-orang mungkin keheranan dengan sikapmu itu, tapi rasa nikmat dalam musibah sudah mendarah daging dalam kehidupanmu. Ketiga, tingginya rasa kasih sayang dan sifat dermawan. Hatimu sangat lembut, penuh dengan empati pada sesama. Jangankan pada manusia, bahkan rasa sayangmu itu pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam memperlakukan harta, kamu nyah-nyoh saja, yaitu kamu mementingkan orang lain, padahal kamu juga sangat membutuhkannya. Keempat, kamu tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Hatimu mudah untuk memaafkan, bahkan kamu sering disakiti dan dibohongi. Mungkin sifatmu itu banyak membuat orang takjub, namun kamu menganggapnya biasa saja, sehingga hatimu terasa lapang meskipun dihantam dahsyatnya gelombang. Kelima, kamu mudah menangis, terutama ketika merenungi nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirimu. Sedikit saja kesalahan membuat air matamu tumpah dalam doa. Mungkin orang-orang menganggapmu cengeng, namun sekuat apapun kamu menahan air mata, akhirnya tumpah juga tanpa kamu bisa menahannya. Rendahkan aku serendah-rendahnya, hinamu sehina-hinanya, jatuhkan aku sejatuh-jatuhnya. Tugasku di sini hanya diam dan terus berbuat baik kepada semua orang. Tetapi ingatlah, Allah itu tidak pernah tidur dan karma tak pernah salah alamat. Ingat itu.
6 ciri-ciri orang yang sangat berbahaya. Yang terakhir tidak kamu sadari. 1. Selalu tampil sederhana, padahal punya segalanya. 2. Bertingkah bodoh dan melucu, padahal sedang mengamati mana yang benar-benar baik dan mana yang munafik. 3. Orang yang tidak banyak gaya dan bicara, padahal selalu menyelesaikan apapun yang terjadi dengan serius. 4. Orang selalu cuek dengan pandangan orang lain, karena lebih suka mengamati dengan cermat dan teliti. 5. Orang yang lebih banyak diam dan mendengarkan, padahal punya banyak pengalaman dan segundang prestasi. 6. Orang yang senang berlutut dan berdoa, karena semua disyukuri dan ikhlas kepada Sang Pencipta. Jika orang yang kamu sakiti masih baik denganmu, bukan berarti dia bodoh, tapi level moralnya sudah di atas kamu. Dan jika otakmu masih berfungsi, seharusnya kamu malu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkanlah di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan sebentar. Bagaimana rumah tangga itu mau tetap utuh kalau perjuangannya timpang? Istri sudah habis-habisan berkorban, tapi ternyata cuma dia aja yang berjuang sendirian. Gak fair. Dia tahan sakit, dia telan kecewa demi tetap menjaga nama baik keluarga. Tapi siapa yang menjaga hatinya? Itu. Setiap hari dia bangun paling pagi, tidur paling akhir. Dia pikir dengan kasih sayang dan kesetiaan rumah itu akan tetap kokoh. Enggak. Tapi ternyata butuh dua hati yang sama-sama harus bertahan dan memperjuangkan. Bukan satu hati yang terus dipaksa untuk kuat. Enggak bisa. Karena sekuat apapun perempuan, kalau terus dibiarkan sendirian, ada saatnya dia lelah.